Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, saya Fendi Thomas, merupakan dosen di Politeknik Negeri Subang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan rancangan aktualisasi yang telah saya susun. Saya mengawali dengan menampilkan organisasi dan tata kerja di Politeknik Negeri Subang. Posisi saya sebagai CPNS berada di kotak biru ini, khususnya pada jurusan teknik mesin. Lalu saya memberikan gambaran tugas tambahan yang saya peroleh dalam agenda workshop pemutakhiran peraturan akademik dan penyusunan panduan pengembangan kurikulum. Jadi, saat ini saya terlibat dalam tim pemutakhiran peraturan akademik dan penyusunan panduan pengembangan kurikulum. Berbagai isu yang telah saya identifikasi melalui tahapan wawancara, baik melalui WhatsApp kepada beberapa narasumber yang sedang tidak di lokasi, sehingga diperoleh 4 isu kontemporer. Yang pertama, pedoman PKL sudah lama, sehingga perlu pemutakhiran. Isu yang kedua, tidak ada pedoman untuk metode pembelajaran case method dan team-based project untuk menunjang IKU. Isu kontemporer ketiga yaitu belum terdapat metode pembelajaran responsif gender. Isu yang keempat, beberapa mata kuliah belum dilengkapi modul ajar yang dapat menghambat akreditasi prodi. Dari keempat isu yang telah diidentifikasi, saya melakukan analisis terhadap isu-isu tersebut, yakni menggunakan analisis APKL, aktual problematika kekhalayakan dan layak, dengan cara menyebarkan kuesioner kepada 5 responden. Lalu, berdasarkan pengisian APKL tersebut, diperoleh data bahwa isu yang nomor 2 merupakan isu dengan peringkat keempat, sehingga 3 isu dengan bobot tertinggi yang akan dianalisis lebih lanjut dengan metode matriks USG, yakni isu ke-1, isu ketiga, dan isu keempat. Lalu, 3 isu dengan bobot tertinggi tersebut saya lanjutkan untuk dianalisis dengan USG, dan diperoleh data bahwa pedoman PKL yang sudah lama, sehingga perlu pemutakhiran prosedur operasional standar menjadi isu prioritas yang harus segera dicarikan solusinya. Pada sebelah kiri terlampir bukti kuesioner dan bukti pengisian maupun jawaban dari 5 responden. Dari isu kontemporer yang menjadi prioritas pada rancangan aktualisasi ini, saya melakukan analisis Fishbone dengan menggunakan 5M1E. Dan berdasarkan akar masalah tersebut atau root cause ini, maka saya memilih untuk memprioritaskan akar masalah pada aspek material dan aspek measurement, yakni pada aspek material tidak ada dokumen POS, isi pedoman sudah kurang relevan dengan kondisi saat ini. Sedangkan pada aspek measurement, minimnya partisipasi perusahaan dan alumni yang memberikan umpan balik PKL, dan tidak adanya indikator kinerja yang jelas untuk menilai efektivitas POS. Lalu, penulis mengidentifikasi beberapa kondisi saat ini terkait dengan pedoman PKL yang sudah lama. Terdapat 5 isu, yakni belum ada sistematika penyusunan proposal di dalam pedoman PKL, tidak ada prosedur operasional standar terkait pengajuan tempat PKL, data-data PKL belum terorganisir dengan baik, mitra industri maupun alumni kurang terlibat dalam penyusunan atau pembaruan pedoman PKL, dan yang terakhir adalah beberapa perusahaan terkesan lama bahkan sampai tidak merespon permohonan PKL. Kondisi yang diharapkan
Akan disusun sistematika penyusunan proposal PKL. Pedoman PKL akan dilengkapi dengan POS, akan dibuat database PKL. Yang keempat itu industri dan alumni akan dilibatkan secara aktif. Dan yang kelima adalah akan disusun form penerimaan atau penolakan PKL dan dibuat aturan masa tunggu konfirmasi perusahaan. Sehingga dari kesenjangan ini, solusinya adalah pemutakhiran pedoman PKL dengan pengembangan berbagai dokumen yang berbasis umpan balik dari perusahaan PKL maupun mahasiswa atau alumni. Di sini saya akan fokus untuk menyusun beberapa pedoman pada tahap pra-PKL, meliputi form berita acara pembekalan PKL, sistematika proposal PKL, pos pengajuan tempat PKL, form penerima atau penolakan PKL, dan pembuatan database PKL. Ini adalah milestone yang saya susun, yakni jangka pendek pada masa aktualisasi ini yang berdurasi selama 30 hari, saya akan menyusun 5 administrasi yang digunakan pada tahap pre-PKL. Lalu, jangka panjangnya, dokumen-dokumen pra-PKL tersebut akan digabungkan dengan dokumen PKL di internal jurusan teknik mesin, lalu akan disempurnakan menjadi satu pedoman PKL yang utuh sebagai pedoman turunan dari pedoman PKL di Polsud. Dan ini merupakan rencana kegiatan saya pada masa aktualisasi atau masa habituasi yang dimulai pada 1 November sampai 13 Desember dengan jumlah 30 hari kerja. Yang pertama saya akan mengawalinya dengan studi literatur. Subkegiatannya saya akan menganalisis pedoman PKL yang saat ini sudah ada, yakni pedoman PKL Polsub dan pedoman PKL turunan dari agroindustri. Yang kedua, saya akan bimbingan dengan mentor terkait rencana kegiatan dalam masa aktualisasi ini untuk rencana output dan bukti kegiatan seperti tertera pada paparan berikut. Kegiatan kedua yaitu wawancara atau diskusi untuk memperoleh data dan fakta di lapangan dengan berbagai narasumber. Lalu kegiatan yang ketiga, saya akan merancang lalu mengkonsultasikan dokumen administrasi yang telah disusun pada tahap pra-PKL tersebut. Adapun saya akan mengkonsultasi dengan mentor saya tentunya, di sini sudah hadir Pak Adit, dan konsultasi dengan Ketua PPMP, yakni Pak Aziz. Yang keempat yaitu revisi dan final review draft administrasi pada tahap pra-PKL. Di sini tentunya saya akan berkolaborasi dengan PPMP dan juga admin jurusan. Kegiatan kelima yakni dokumentasi dan sosialisasi. Dokumen-dokumen tersebut akan coba saya desain dalam bentuk poster sebagai informasi ataupun sosialisasi kepada rekan-rekan mahasiswa bahwa kita sudah mempunyai form-form berikut yang dapat digunakan oleh rekan-rekan mahasiswa untuk kegiatan PKL. Dan yang terakhir, saya akan meminta testimoni dari para pengguna, baik itu mahasiswa, ketua jurusan, maupun ketua PPMP, dan pihak-pihak lain yang terlibat mengenai kepuasan atau ketidakpuasan dari gagasan yang telah saya usulkan. Ya, di sini adalah kontribusi daripada gagasan saya terhadap visi, misi, dan tujuan organisasi. Yakni visinya berarti berperan penting dalam menciptakan program studi yang selalu relevan, berkualitas, dan berorientasi pada kebutuhan industri. Misinya untuk menyediakan pendidikan berkualitas, menghasilkan tenaga kerja yang kompeten, serta berkolaborasi dengan industri. Dan tujuannya yakni untuk memperkuat tata kelola program studi, meningkatkan profesionalisme dan relevansi lulusan, serta mempererat hubungan dengan lembaga terkait. Dan ini adalah keterkaitan daripada kegiatan-kegiatan dan subkegiatan yang telah saya susun dengan core value berakhlak.
Seperti contohnya pada kita studi literatur, eh, berkaitan dengan berorientasi pelayanan karena saya mengidentifikasi berbagai kebutuhan eh, yang mana dibutuhkan oleh mahasiswa-mahasiswa PKL. Lalu contoh yang kedua terkait wawancara ataupun diskusi dengan beberapa narasumber. Di situ ada core value yang terlihat yakni kolaboratif karena di situ saya akan mendengarkan gagasan dan masukan dari berbagai stakeholder. Saya contohkan kembali, yaitu kegiatan yang terakhir ada testimoni dari para pengguna gagasan. Di situ terlihat ada unsur kolaboratif, yakni saya akan menerima bagaimana tingkat kepuasan maupun ketidakpuasan dari pengguna terkait gagasan yang saya usulkan. Dan kendala maupun rencana antisipasinya, salah satunya adalah mungkin akan ada perbedaan ekspektasi antara industri dan institusi. Sehingga rencananya saya akan melibatkan industri dalam proses penyusunan pedoman untuk memahami bagaimana kebutuhan mereka. Dan ini adalah penutup dari rancangan aktualisasi saya. Di sini saya akan memohon bantuan dari mentor saya yang sekaligus ketua jurusan eh, untuk dapat mempermudah ataupun membantu saya dalam akses selama 30 hari ke depan karena saya akan melakukan wawancara dengan perwakilan pihak industri dan juga beberapa alumni maupun mahasiswa yang telah menyelesaikan PKL sehingga bila saya sendiri saya tidak akan bisa menjangkau ke arah tersebut, maka daripada itu saya mengharap bantuan dari Bapak Ketua Jurusan. Mungkin itu saja untuk presentasi saya sore ini. Terima kasih saya ucapkan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.